Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, itu tadi telah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Kini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia di Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang janji tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Gubernur Bank Indonesia tadi telah menyampaikan prospek dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2022 mendatang. Presiden juga telah memberikan arahan mengenai langkah-langkah strategis nasional yang akan diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa. Tentunya di daerah juga mempersiapkan berbagai program perekonomian menyongsong tahun 2022 mendatang. Untuk itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan berbagai program strategis Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Bapak Desimus, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Riau yang diwakili oleh Ibu Asisten 2, karena Pak Gubernur harus segera ke Jakarta untuk acara dengan Bapak Presiden. Yang terhormat anggota Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Agung Setia, Pak Kajati, Pak Jaja Subagja, Pak Dandrem, Pak Syekh Ismet. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota Seriau yang hadir secara virtual, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD dan instansi lainnya, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan non-bank di wilayah Riau, akademisi, asosiasi pelaku usaha, pondok pesantren, hadirin sekalian yang berbahagia yang mengikuti baik secara offline maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat bertandang ke kota Pekan, bawalah rendah dari Persia. Selamat datang handai dan tolan dalam agenda pertemuan tahunan Bank Indonesia. Pak utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena rahmat dan ridhonya kita dapat hadir berkumpul bersilaturahmi dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2021. Dengan segala kerendahan hati kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Forkopimda atas kehadirannya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, meredanya penyebaran COVID-19 di Riau saat ini begitu melegakan bagi kita semua. Sejak pertengahan Agustus 2021, kasus positif terus melandai dengan cepat. Realisasi dalam 2 bulan terakhir berada di bawah 100 kasus per hari, bahkan mencatat 0 kasus dalam beberapa periode. Sebagian besar wilayah Riau mencatat penurunan PPKM hingga ke level 2. Kami mengapresiasi jajaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota, Satgas Covid, Polda, serta jajaran lain yang terlibat aktif tanpa mengenal lelah, senantiasa mengawal protokol kesehatan dan kebijakan pendukung lainnya, serta mempercepat vaksinasi. Perkembangan yang baik dari kondisi Covid telah mendorong perekonomian Riau tumbuh tinggi pada triwulan 3 2021. Level pertumbuhan 4,1% yang dicapai Riau di atas pertumbuhan ekonomi nasional 3,5%. Tidak banyak provinsi dengan skala ekonomi besar mampu tumbuh di atas 4%. Mengingat pada triwulan 3 2021, varian baru COVID-19 menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan kondisi yang mengharuskan pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang ketat. Namun ekonomi Riau tetap bergerak aktif melalui investasi dan ekspor luar negeri. Perekonomian Riau berada pada jalur yang produktif. Pemulihan ekonomi global menjadi berkah tersendiri bagi Riau. Ekspor yang bersumber dari komoditas andalan yaitu CPO dan pulp and paper tumbuh signifikan. Tidak hanya menjadi pendorong bagi perekonomian Riau, tapi juga menjadi penopang ekspor luar negeri nasional. CPO yang menjadi bahan baku kebutuhan dasar manusia
Permintaannya terus meningkat karena menjadi bahan dasar kebutuhan sehari-hari, mulai dari minyak goreng, hand sanitizer, sabun, es krim, biskuit, kosmetik, oleochemical, bahkan biodiesel yang pasti akan selalu dibutuhkan baik dalam kondisi normal maupun pandemi. Para investor sudah lama melihat besarnya potensi Riau dari sumber daya alamnya. Kondisi pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dimanfaatkan oleh investor untuk meraup potensi keuntungan. Pada tahun pemulihan 2021, Riau menjadi provinsi dengan daya tarik investasi nomor 1 di Sumatera, baik dalam bentuk PMA maupun PMDN. Kedepan, iklim investasi diharapkan akan terus membaik, didukung oleh implementasi OSS. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tentang inklusi ekonomi melalui digitalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat harus merata pada setiap aspek di Riau. Selain menipiskan kesenjangan sosial masyarakat, inklusi ekonomi bermanfaat bagi fleksibilitas para pelaku ekonomi dalam beradaptasi terhadap kondisi yang penuh ketidakpastian. Hasil survei Bank Dunia memperlihatkan bahwa setidaknya 92 juta individu telah mendapat keuntungan dari program inklusi keuangan di berbagai negara di dunia. Tingkat kemiskinan di Riau yang relatif rendah belum diimbangi dengan inklusi ekonomi yang cenderung stagnan. Salah satu tolok ukur dari inklusi ekonomi adalah indeks perluasan akses dan kesempatan. Pada pilar ini, Riau berada di papan tengah. Peringkat Riau berada di bawah Lampung, Aceh, dan Sumbar, walaupun masih lebih tinggi dari rata-rata Sumatera dan nasional. Untuk itu, Bank Indonesia bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan berupaya mendorong pemerataan ekonomi melalui berbagai program strategis yang kami bagi dalam 2 program besar. Pertama, digitalisasi perekonomian, kedua, pengembangan UMKM. Digitalisasi merupakan kunci penting dalam meningkatkan inklusi ekonomi. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong akselerasi dan perluasan pemanfaatan transaksi digital di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah, salah satunya melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD. Apresiasi kami haturkan kepada seluruh jajaran karena per 26 April 2021 telah terbentuk TP2DD di seluruh wilayah Provinsi Riau, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Melalui TP2DD, koordinasi antar instansi akan semakin mudah, sehingga dapat mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD. Selanjutnya, kami mendorong implementasi cash management system dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor penting sebagai push factor maupun pull factor dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran fiskal pemerintah. Kurang dari 2 bulan dari pembentukan TP2DD yang alhamdulillah disupport langsung Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Pak Danrem, kami mencatat seluruh Pemda dan OPD SKPD di seluruh wilayah Riau telah menggunakan CMS, Cash Management System, dalam seluruh transaksi belanja dengan dukungan penuh dari Bank Riau Kepri. KRIS sebagai channel pembayaran yang baru dikenalkan sejak Januari 2020 telah mulai dimanfaatkan secara luas di masyarakat Riau. Jumlah merchant yang memanfaatkan KRIS tumbuh begitu pesat dari 116.329 di tahun 2020 menjadi lebih dari 283.000 di November 2021. Penggunaan KRIS oleh pelaku usaha tidak hanya memudahkan masyarakat bertransaksi, namun juga menjadi solusi bagi usaha mikro, subsisten, dan kecil untuk meningkatkan omset dan skala usahanya yang selama ini selalu terkendala oleh keterbatasan modal dan pembiayaan usaha. Bahkan pemanfaatan KRIS tidak hanya pada transaksi yang bersifat komersial, tapi juga aktivitas sosial. Sudah banyak lembaga sosial yang memanfaatkan KRIS sebagai media transaksi penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Dalam kegiatan yang bertajuk Riau Berwakaf,
Bapak Gubernur telah menyampaikan kisah nyata kesuksesan dan digitalisasi Ziswaf. Lebih dari 4.000 anak muda Riau milenial telah berwakaf uang dengan menggunakan smartphone mereka. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, inklusi ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Pengembangan UMKM telah menjadi landasan kebijakan yang cukup kuat dalam meningkatkan inklusi ekonomi di berbagai negara. Kami bersama-sama dengan instansi lainnya secara konsisten mengembangkan UMKM yang ada di Riau, termasuk digitalisasi dan korporatisasi UMKM. Pelaku usaha khususnya UMKM unggulan Bank Indonesia diarahkan untuk berproduksi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi hulu maupun hilir. Salah satu contoh yaitu pengembangan produksi ikan patin dengan menggunakan teknologi water quality sensor. Teknologi ini mampu membaca kondisi lingkungan yang optimal untuk budidaya patin. Dari sisi hilir, UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produknya, yaitu melalui platform marketplace, social commerce, dan juga digital payment seperti KRIS dalam transaksinya. Untuk memperkuat sisi kelembagaan dan kelangsungan usaha, kami mendorong adanya hubungan bisnis yang saling membeli antara UMKM atau local value chain, termasuk hubungan saling membeli dengan lingkungan pesantren atau heavy trend. Pengembangan UMKM tidak hanya ditujukan untuk UMKM konvensional, tapi juga syariah. Prinsip keadilan yang menjadi landasan ekonomi syariah berpotensi menciptakan inklusi ekonomi di Riau. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus tumbuh di Indonesia, khususnya di Riau, adalah peluang yang menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan baru. Selain itu, gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa halal dan bertambahnya global player dalam memasok global halal value chain membuat ekonomi syariah menjadi penting. Salah satu bentuk nyata pengembangan ekonomi syariah yaitu penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Syariah atau FESYAR tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut telah dilaksanakan berbagai aktivitas pengembangan syariah, mulai dari bisnis coaching, workshop, ekonomi keuangan syariah, pengembangan model usaha pesantren, optimalisasi dana Ziswaf, gerakan sadar wakaf, hingga pengembangan usaha produk halal. Puncaknya kami bersama Pemprov, BWI, lembaga wakaf, dan stakeholder Ziswaf di Riau telah berhasil melakukan penggalangan dana wakaf dengan ekuivalen nilai nominal lebih dari 600 miliar rupiah. Dengan 4.000 orang diantaranya adalah generasi milenial yang berwakaf melalui KRIS. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kondisi pandemi COVID-19 harus terus kita pantau. Varian baru Delta Plus disertai revenge travel harus dimitigasi sejak awal. Berbagai negara mengalami lonjakan kasus yang signifikan akibat varian tersebut. Selain itu, mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun nanti, Nataru, harus mendapat kontrol yang serius dari pemerintah. Selanjutnya, produk turunan CPO juga masih kalah bersaing dengan negara pesaing. Saat ini Riau baru menghasilkan 27 jenis produk turunan yang masuk kategori bahan baku dan setengah jadi. Sementara sebagai pembanding produk jadi, kondisi ini jauh berbeda dengan Malaysia sebagai kompetitor utama kita yang telah memproduksi 158 jenis produk turunan. Sebagian besar produk Malaysia masuk dalam kategori final goods dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, setidaknya kami merekomendasikan berbagai langkah strategis sebagai berikut. Pertama, melanjutkan implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah harus terus didorong melalui kanal transaksi digital. Pemanfaatan CMS juga harus didorong dari sisi belanja pemerintah. Dampak digitalisasi, proses pembayaran pajak, retribusi, perizinan, itu dipastikan akan mempercepat peningkatan literasi digital masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong penggunaan alat pembayaran digital oleh masyarakat secara masif. Efektivitas dan efisiensi akan tercipta, sehingga akan mudah dilaksanakan
govern, dan meningkatkan produktivitas perekonomian Riau secara keseluruhan. Langkah kedua, mendorong investasi hilirisasi komoditas di Riau. Potensi yang sangat besar dari sumber daya alam harus dioptimalkan ke level produk akhir. Selain itu, meningkatkan nilai tambah hilirisasi produk akan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk meningkatkan inklusi ekonomi, kami merekomendasikan memperkuat rantai produksi lokal ke pasar global melalui enforcement program kemitraan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020. Melalui regulasi ini, pada aspek operasional dan manajemen perkebunan, petani sawit memperoleh bantuan teknis, pendampingan dan pelatihan, serta fasilitas pembiayaan dari perusahaan sawit sebagian besar, termasuk untuk peremajaan tanaman. Skema kemitraan ini memberikan peluang bagi petani rakyat untuk melalui gabungan kelompok tani dan juga koperasi untuk mendapatkan harga yang lebih layak dan berpartisipasi dalam global value chain, khususnya untuk menjamin ketersediaan pasokan TBS berkualitas untuk industri CPO yang berorientasi ekspor. Langkah ketiga, memperkuat infrastruktur dasar pendukung perekonomian. Kecenderungan nilai investasi akan semakin mahal apabila infrastruktur pendukung kurang mendukung. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur diperlukan sebagai daya tarik investor dalam menanamkan modalnya. Penguatan yang diperlukan pada infrastruktur jalan, listrik, air, pelabuhan, hingga kawasan industri, infrastruktur yang belum memadai berpotensi menjadi faktor pendorong tingginya biaya transportasi yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, prospek ekonomi nasional dan prospek ekonomi Riau. Prospek ekonomi Riau untuk 2 tahun ke depan kami perkirakan akan tumbuh dalam kisaran 3–4%, yang berarti lebih tinggi dari angka historis 2–3% dalam 10 tahun terakhir sebelum pandemi. Pada tahun 2021 akan berada pada batas bawah kisaran, jadi 3, kemudian akan tumbuh menuju titik tengah dari kisaran tadi pada tahun 2022 dengan probabilitas ke atas atau ke bawah yang netral. Untuk inflasi kami perkirakan tetap dalam kisaran target 3+-1. Bapak, Ibu, dan kami hormati, sebagai penutup, demikian pemikiran yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat meningkatkan perekonomian Riau ke level yang lebih tinggi dan memperkuat sinergitas antar pemangku kebijakan. Selanjutnya, perkenankan kami menayangkan beberapa video, yaitu kaleidoskop program strategis Bank Indonesia, program sosial Bank Indonesia, dan BI Riau Award yang kami sarikan dari berbagai kegiatan sebagai bentuk kontribusi nyata kami terhadap Riau. Terakhir, mungkin kepada Ibu Asisten, mungkin ada yang bisa disampaikan dari Bapak Gubernur, silakan untuk disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa bersama kita untuk meringankan langkah menuju masa depan yang lebih baik. Bila besi Tuhan tempakan, gagang pisau ikat serasi, upaya hilirisasi perlu kita lakukan agar perekonomian Riau terakselerasi. Bila dikaji, tangan tadahkan, daun suji berlipat-lipat, digitalisasi harus digalakkan agar inklusi ekonomi semakin cepat. Bukalah peta saat berlayar agar tak sesat di Laut Utara. Mari kita satukan ikhtiar agar rakyat Riau makmur sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.